Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Ratna Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 07169.A2, dengan fasilitator Bapak Harmizul dan pengajar praktik Bapak Sugianto. Saya, Ratna Ningsih, SPD SD, dari SD Negeri Patimuan 01, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 11A.8, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro mencetuskan dasar pendidikan, di mana yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian yang kedua, kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan dan merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak atau dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kemudian yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro lewat pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ke-1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga,
apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, pertama, guru hanya mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana murid hanya mendengarkan atau guru menjelaskan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif anak tanpa memperhatikan bakat dan minat anak. Kemudian yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak, di mana setiap anak memiliki karakteristik masing-masing, dan saya sebagai guru masih kurang mampu untuk memahami karakteristik mereka. Kemudian yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Di sini, ketika guru memberikan pertanyaan, masih banyak siswa yang kurang aktif menjawab dan berkomunikasi di dalam kelas. Kemudian yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Jadi di sini, guru belum mampu mengembangkan bakat dan minat siswa di dalam kelas. Terkait refleksi pertanyaan kedua yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, ada dua perubahan, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku saya. Untuk merubah pemikiran, 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar karena anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center, di mana dulunya pusat pembelajaran ada pada guru atau teacher center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga bakat dan minat yang berbeda pula. Kemudian dalam merubah perilaku saya, yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dan ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, karena di sini dilakukan untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian refleksi yang ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kedelapan, melatih kecakapan abad 21, di mana ada 4C, yaitu kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, karena seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.